Syukur alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji Allah yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kesempatan ini kita bisa melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita sama-sama kita sama-sama mengharapkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Saya sedikit menginformasikan ini santunan anak yatim. Alhamdulillah kita menyisihkan sedikit rezeki dari warga RT 08 ke 03, yaitu iuran bulanan yang telah diambil oleh remaja, dan kami harapkan kepada yang kami sebut nanti misalnya ke panggung, dan juga jangan dilihat nilainya, yaitu mudah-mudahan diambil kebersamaannya, kegotong royongannya. Mudah-mudahan santunan anak yatim ini membawa keberkahan di RT 08 RT 03. Mudah-mudahan warga RT 08 diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Lanjut, nama yang kami sebut yaitu Satrio Yulianto bin Amin. Silakan lanjutkan. Yudo Yulianto bin Amin, Wildan bin Sanusi, Rizky bin Rohidin, Yona Vanessa bin Ivan Naryati, Yola bin Ivan Naryati, Kaila Maisara binti Ahmad Muhammad, Anissa binti Marjuti, Eva binti Hendarto, Cynthia binti Lewat Gunan, Arsila binti Rangga. Yang kami sebut silakan naik, yang tidak bisa hadir nanti bisa diwakilkan. Kami mohon untuk Haji Muhammad Subur untuk bisa menghadiri menyerahkan santunan yatim. Siapa dulu? Satrio Yulianto. Mana Satrio Yulianto? Mudah-mudahan membawa keberkahan itu. Yudo Yulianto, Wildan, Rizky, Yona Vanessa. Oh ya, kepadanya Bapak Hati Samsudin untuk bisa menyampaikan. Yang belum
Terima kasih ya, jangan dilihat nilainya, tapi dilihat kebersamaannya ya. Alhamdulillah selesai sudah dari saya Christian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tidak beropak, dimakan Bandung nikmat sekali. Jawab salamnya kurang kompak, biar masuk surga bareng-bareng. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, para bibi sepuh dan sesepuh tokoh masyarakat, guru khusus yang kami hormati, guru kita bersama Al-Habib Mandi bin Hamid bin Nur Al-Atas, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur dan mudahkan rezekinya. Yang kami hormati penceramah kita Yai Haji Muhammad Syahroni Magari, pun kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Kami hormati juga para pilih sepuh dan sesepuh tokoh masyarakat, orang tua kami Al-Wali Haji Samsudin, Pamanda Haji Muhammad Subur, orang tua kita Bapak Haji Arju, orang tua kita Bapak Haji Heri, orang tua kita Bapak Haji Khalid, dan seluruh jamaah sekalian, pun juga kami hormati seluruh jamaah, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana hujan dengan penuh barokah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini selalu mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu bersyukur bahwa kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang tidak ternilai harganya, di antara nikmat sehat walafiat, nikmat umur, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga
seluruh nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka memperingati peringatan hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini diaku oleh umatnya dan di yaumil akhir nanti mendapatkan sawab dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dimasukkan bersama Rasulullah bareng-bareng. Allahumma amin. Pun juga kami mewakili seluruh panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua bisa hadir memenuhi undangan kami walaupun dalam keadaan hujan, dalam keadaan basah. Mudah-mudahan kehadiran kita, apa yang kita niatkan dijabah dalam hujan seperti ini. Insya Allah apa yang kita hajatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada seluruh donatur yang telah menyumbangkan harta terbaiknya demi terlaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ibu-ibu PKK yang sibuk menyiapkan hidangannya untuk para jamaah. Ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Haji Samsudin, Haji Hayus dan semuanya. Mudah-mudahan pengorbanan, sumbangan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga kami mewakili seluruh panitia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam urusan kami, dalam tempat, hidangan dan penyambutan dan lain sebagainya banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Mudah-mudahan semuanya ridho ya Bu, ridho ya Pak. Mohon maaf, ini pulang pantatnya pada lepek. Mohon maaf karena tempat yang adanya seperti ini. Mudah-mudahan kami percaya semua yang hadir di sini ikhlas. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh guru kita, oleh Habib, oleh guru kita semuanya, mudah-mudahan menjadi petunjuk penerang hati kita dalam bahtera kehidupan kita sehari-hari. Pun juga kami mohon maaf apabila semua di sana sini ada kekurangan, maka kami mohon dukungan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami mengucapkan mohon diikhlaskan untuk baca suratul Al-Fatihah. Yang pertama, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua dikabul, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita prihatin, kita kirim doa kepada saudara-saudara kita yang di Palestina yang saat ini sedang dirundung perang. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita mereka dimenangkan. Alhamdulillah, walaikuliyatin salihah wa ila hadratil Habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan langsung oleh guru kita Al-Ustaz Haji Udin Boy. Waktu dan tempat oleh Bapak Musyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa
سيجزي الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengarkan darus syabat ila yaumil ummah. Amin amin ya rabbal alamin. Tibalah waktunya, yaitu ceramah agama. Ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hamid bin Al-Autas. Atas waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن جاهد في سبيله ومن والاه. Amma ba'd. Hadirin hadirat, tetamunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mukarramun, para alim ulama, para asatiz, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Di sini ada guru kita, penceramah kita nanti, abang saya, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Syahrani Mardani, dan juga qori kita tadi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Ujang Juwaini, para segenap asatiz yang lainnya, para segenap sesepuh dan tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam suasana yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan anugerah nikmatnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama. Mudah-mudahan segenap nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua betul-betul menjadi anugerah nikmat yang selalu mengantarkan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa istiqamah di dalam ketaatannya, senantiasa berbuat kebajikan. Mudah-mudahan jamaah sekalian, walaupun dalam keadaan rintik-rintik hujan, tapi karena betul-betul kecintaan kita
kepada Allah, kecintaan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu jamaah sekalian, hal-hal seperti ini menjadikan betul-betul nikmat perjuangan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, buduah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tentu hadirnya pada malam hari ini bukan cuma sekedar hadir, tapi kita ingin betul-betul mengekspresikan cinta kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentu agar kita betul-betul menjadi dekat dengan Rasulullah. Kita ingin betul-betul meneladani apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi panitia kita telah menegaskan bahwa kita ingin betul-betul menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad. Kita ingin betul-betul klaim kita menjadi umat Rasul betul-betul terlaksana. Namun jamaah sekalian, kira-kira bagaimana agar betul-betul kita diakui menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Rasul kepada seluruh manusia, Islam ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin. Aku mengajak semuanya untuk tunduk, untuk pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin, dengan keyakinan yang pasti, ala yaqinin wa ma'rifah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi jamaah sekalian, kalau kita betul-betul mengklaim cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirnya kita bukan cuma sekedar hadir perayaan Maulid, tapi hadirnya kita adalah hadir untuk memperingati kita sejauh mana kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunan untuk kita. Karena kalau udah kita jadikan Rasulullah tuntunan untuk kita, insya Allah klaim kita betul menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran ada hak Nabi, ibu-ibu, ada hak Nabi yang perlu untuk kita renungkan. Hak Nabi yang pertama, mencintai Rasulullah, mencintai dari segala apa yang kita cintai, kita kedepankan cinta kita kepada Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim. Kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada Rasulullah harus dikedepankan dibandingkan kecintaan pada diri kita sendiri. Kalau cinta kita kepada diri kita mungkin cuma hanya sekedar kenikmatan biasa yang kita terima. Tapi kalau kecintaan kita kedepankan hanya untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya akan menjadi betul-betul ringan untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha ini mahal, ibu-ibu. Ridha ini bukan hanya sebatas kalau kita ingin bikin semur daging, kita beli ke pasar,
kisalah, beli daging sapi, kemudian kita beli bumbu-bumbunya, kemudian bikin semur daging. Bukan. Tapi keindahan yang kita dapat adalah bagaimana betul-betul keridhaan yang Allah berikan kepada kita. Keridhaan yang betul-betul kita cari sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalau kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal. Ya. Mungkin basah-basah sedikit, ya nggak masalah ibu-ibu. Yang penting betul-betul bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah menjadikan kita betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa betul-betul menjadikan Rasulullah cermin buat kehidupan kita, orang yang betul-betul mencari ridha Allah. Yang bisa menjadikan Rasulullah cermin buat kehidupan kita, orang yang senantiasa di dalam hatinya mengingat Allah, yang senantiasa hidupnya yakin bahwa dia nggak selamanya di dunia, dia yakin ada kehidupan di akhirat. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan menjadikan Rasulullah panutan. Di dalam Al-Quran ditegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat cermin, terdapat contoh yang baik, terdapat teladan untuk kehidupan kita. Tapi gak semua orang bisa menjadikan Rasulullah cermin buat kehidupan. Gak semua umat Nabi bisa menjadikan Rasulullah cermin buat kehidupannya. Yang bisa betul-betul menjadikan Rasulullah cermin, orang-orang pilihan. Siapa mereka? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat cermin, terdapat contoh yang baik untuk kita semua. Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang senantiasa mengharapkan ridha Allah. Ridha Allah ini mahal, ya. Walaupun ya harus diterjang dengan panas, walaupun harus mati, walaupun harus betul-betul mempertahankan negerinya seperti di Palestina, ridha Allah lebih mahal jamaah sekalian. Ridha Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha, bagi orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah. Ya, dia akan korbankan hartanya, dia akan korbankan keadaannya, dia akan betul-betul perjuangkan untuk mendapatkan ridha Allah. Ini yang bisa menjadikan Rasulullah uswatun hasanah. Yang kedua siapa lagi? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah, yang yakin ada kehidupan setelah dunia ini. Kalau betul-betul kita yakin bahwa kita ini bukan produk dunia, kita ini akan tinggal di akhirat, yakin bahwa konsekuensinya harus betul-betul berbuat baik di dunia, jadikan Rasulullah uswatun hasanah. Kalau yakin adanya kehidupan setelah kehidupan dunia, yakin bahwa kita ini bukan produk dunia, kita produk akhirat, jadikan Rasulullah uswatun hasanah, agar senantiasa jalan kita, langkah-langkah kita di dunia ini lurus mulus dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi ibu-ibu yang bisa menjadikan Rasulullah cermin, contoh buat kehidupan? Siapa lagi? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira, yang senantiasa langkahnya, tarikan nafasnya ingat Allah. Ketika langkahnya, tarikan nafasnya ingat Allah, dia akan jadikan Rasulullah uswatun hasanah. Jaminan dari Allah
Kalau betul-betul dipegang, kita akan sukses. Mau ya? Yang pertama, falladzina amanu bihi, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Rasulullah, wa azzaruhu, senantiasa memuliakan Rasul, wa nasaruhu, membela kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, mengikuti cahaya yang turun bersama dengan Rasulullah. Ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung, mereka orang-orang yang sukses. Saya ulangi ya. Falladzina amanu bihi, orang yang senantiasa beriman kepada Rasulullah, wa azzaruhu, memuliakan Rasulullah. Walaupun dalam keadaan kita ya harus tertahtih-tahtih, ya harus jalan keluar, harus betul-betul mengorbankan waktu kita, tapi kita ingin memuliakan Rasulullah. Wa nasaruhu, membela kanjeng Nabi Muhammad. Wattaba'un nura, mengikuti cahaya. Ibu-ibu, kalau cahaya yang nyorot kayak matahari nyorot ke rumah kita, kemudian pintu rumah kita buka, cahayanya masuk. Al-Quran begitu juga ibu-ibu ya. Wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yaitu Al-Quran yang turun bersama dengan Rasulullah. Ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang sukses. Ini ibu-ibu resep buat sukses: mengikuti Rasulullah, mengikuti Al-Quran. Jangan kayak orang sono. Orang sono cuman yang dipikirin tahfiz Quran, dikit-dikit tahfiz Quran, tapi sama sekali aplikasi Al-Quran, akhlak Nabi gak pernah diajarkan. Yang ada mesti dua-duanya, satu paket. Yang ada sekarang ini jamaah sekalian, ibu-ibu, orang cuman mementingkan tahfiz Quran, akhlak Nabinya enggak. Akhirnya yang dikejar target baca Al-Quran, tahfiz Quran, tapi kurang ajar sama orang. Kurang ajar, dikit-dikit haram, kafir, musyrik. Cuma Al-Quran doang, akhlak Nabi kagak. Sebaliknya kita cuma sedikit-sedikit maulid, sedikit-sedikit baca barzanji, sedikit-sedikit hafal simtud surar, barzanji, riba, tapi sama sekali Al-Quran nggak dihidupkan di dalam rumah kita. Ini salah juga. Mestinya satu paket dia, ibu-ibu sekalian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Allah nur. Nur di sini bisa Al-Quran, bisa diturunkannya kanjeng Nabi Muhammad. Wa kitabun mubin, dan kitab yang terang benderang. Lihat lagi dhamirnya di sini. Dhamirnya pakai huwa, padahal yang turun dua. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu. Allah memberikan petunjuk dari apa? Bihi. Mestinya kan bihima, Al-Quran dengan kanjeng Nabi Muhammad. Tapi di sini pakai bihi. Ini satu paket, Al-Quran dan kanjeng Nabi Muhammad. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu. Allah memberikan petunjuk kepada manusia bihi, dengan Al-Quran, dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ittaba'a ridwanahu, bagi orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah. Subulas salam, jalan keselamatan. Kemudian jemaah sekalian, wa yahdihim ila siratim wa yahdihim bi'idnihi ila siratil wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan dua ini, Al-Quran dan kanjeng Nabi Muhammad, kita diselamatkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Gak pernah satu, gak pernah cuma Al-Quran doang, tapi dua-duanya, Al-Quran dan
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang menerapkan pertamanya adalah Rasulullah. Kalau pengen lihat Al-Quran yang berjalan, lihatlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ummul Mukminin Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi penjelmaan dari 30 juz Al-Quran. Jadi nggak bisa dipisahkan Al-Quran dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah sekalian walaupun sedikit ya dapat jadi oleh-oleh buat kita semua ya, buat sukses dua Al-Quran dan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad. Aplikasi Al-Quran diterapkan dari perilakunya, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah jemaah sekalian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih kepada Habibana Habib Mahdi, dan beliau pamit langsung meninggalkan karena masih ada beberapa acara. Mudah-mudahan Allah selalu beri kesehatan beliau dan Allah bimbing beliau untuk selalu mengajarkan kita, menyampaikan ilmu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu ceramah agama akan disampaikan oleh Kiai Haji Syahroni Mardani LC, dan nanti akan ditutup langsung doa oleh beliau. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati, kita muliakan Ketua DKM dan pengurus DKM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam, dan jamaah sekalian. Wabil khusus tadi yang menyampaikan mau'izah hasanah untuk kita Habib Mahdi, semoga dimudahkan perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Semua para guru, para asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum masuk nih. Sampai jam 12. Siap sampai jam 12? Saya enggak nih. Yang siap silahkan, saya besok pulang. Nama saya Sahroni, Bu. Bukan Syahrini. Kalau bukan sendiri banyak yang bilang gitu. Saya girang nih diundang kemari sebab saya pulang kampung. Alhamdulillah, semoga semua sehat panjang umur ya Rabbal. Saya paling senang ceramah sama ibu-ibu tuh kompak ya Bu. Tuh, apalagi jalan-jalan. Ibu-ibu pas suruh jalan-jalan, suruh kumpul jam 6 nih, jam 4 udah kumpul depan musola. Jalan-jalan hari Minggu, hari Jumat udah bikin nonton. Enak kalau jalan-jalan sama ibu-ibu banyak makanan. Kalau anak remaja nih nyanyi-nyanyi doang. Saya loh, ibu-ibu kalau jalan-jalan dari berangkat sampai pulang makanan nggak habis. Cuma gak enaknya tuh kalau ibu jalan-jalan pipis mulu.
Wah, dulu nih, lama 10 menit aja lah. Ibu nih, kita ngisi bensin, kita ada toilet kan? Ada bu, yang nanya atuh, turun semuanya. Ibu, dia kalau jalan-jalan. Mudah-mudahan sehat ibu semua. Bapak-bapak bulan puasa paling sibuk siapa? Bapak-bapak saya tanya, bapak sahur jam berapa? Ya nggak ada yang sahur. Bapak kalau Ramadan sahur jam berapa? Jam 4, setengah 4 baru bangun. Ibu-ibu bangun jam berapa? Jam 2, jam 3. Lagi sahur bikinin buka. Lagi buka bikinin sahur dulu. Lagi sahur nih, besok buka apaan? Lagi buka ntar malam sahur apaan? Dia nanya dulu. Pas keluar itu lagi keluar dada membungkus. Jadi bertanya doang. Semoga sehat semuanya, amin. Baik, untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad? Di surat yang saya baca tadi malam ini, saya akan menyampaikan surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Surat apaan? Al-Ahzab surat ke-33 ayat 45 dan 46. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Kami kata Allah mengutus engkau yang pertama engkau sebagai saksi, yang kedua pembawa berita gembira, yang ketiga pemberi peringatan, yang keempat wada'iyan ilallah, mengajak orang ke jalan Allah, yang kelima wasirajan munira, engkau sebagai cahaya yang menerangi. Ini ngomong ceramah ada yang motor ada yang udah 10 menit dia ngomong tuh ada yang motor nih. Paling dia mana sekolah ini begini kan dia ada yang motor. Inilah berceramah di kampung sendiri pada masa bodoh. Yang pertama di ayat ini yang menarik kata para ulama, Allah mengawali ini ayat dengan memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan spesial, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Begini teorinya, kalau sayang banget nggak panggil nama, betul nggak? Semua nabi di Quran kalau Allah panggil namanya. Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Nabi Zakaria, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nabi Yahya dipanggil di Quran, ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah. Nabi Nuh, ya Nuh ihbit bi salamin minna. Nah, semua nabi di Quran kalau Allah panggil namanya. Giliran Nabi Muhammad di Quran ada 14 ayat. Berapa ayat? Berapa ayat anak-anak? Kamu udah dapat snack? Udah habis. Ada 14 ayat Allah panggil Nabi Muhammad. Tidak ada satu ayat pun Allah panggilnya ya Muhammad, nggak ada. 12 ayat Allah panggilnya ya ayyuhan nabi. Contoh tadi ada di At-Tahrim, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka ya ayyuhan nabi wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. 12 ayat Allah panggil ya ayyuhan nabi. 2 ayat Allah panggilnya ya ayyuhan rasul. Kata para ulama ini tanda Nabi Muhammad sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orangnya, namanya dimuliakan. Betul nggak Bu? Kan kalau tadi sayang banget nggak panggil nama. Coba pengantin baru, kan lagi sayang-sayangnya. Pengantin baru panggil pasangannya apa? Nih, sayang, ya nggak tuh, Beb? Bangunin tidur nih, sayang. Ya nggak tuh? Pengantin baru lagi sayang-sayangnya ya. Ya nggak tuh? Dia gini. Pengantin baru naik motor tuh, mesra nggak tuh? Suami ibu panggil senapas. Neng, bendorin nih, sayang banget bang, gue gak usah napas ini. Maklum pengantin. Coba kalau pengantin lama naik motor, gimana? Pengantin lama naik motor nih, istri belum naik, motor jalan. Pas sampai rumah, bini gue udah ketinggalan di Darussalam. Mau lihat gue pulang sendiri. Pengantin lama, alhamdulillah, lama di motor. Jangan
Nabi. Udah 14 ayat Allah panggil, saya panggil tadi 14 ayat Allah panggil Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu ayat pun Allah manggilnya ya Muhammad, gak ada. Berapa? Ya. Allah manggilnya siapa sendiri? Allah manggilnya ya ayuhan nabi atau ya ayuhan rasul. Jangankan orangnya, namanya dimuliakan. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladhi. Ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, artinya dan aku tinggikan sebutan namamu. Itu dalam tafsir apa maknanya? Setiap disebut nama Allah langsung disebut nama Nabi, dimuliakan namanya. Tiap kita bilang la ilaha illallah langsung Muhammadur Rasulullah. Mereka yang gitu. Jangan orangnya, namanya dimuliakan. Apa kok? Namanya dimuliakan. Saya tanya, siapa nama Nabi kita? Muhammad bin Abdullah. Ya kan? Saya tanya, siapa yang hadir di sini punya nama Muhammad? Namanya Muhammad. Bapak-bapak ada nama Muhammad? Agak ada orang sini. Ibu-ibu yang punya suami namanya Muhammad ada? Punya anak angkat tangan. Punya anak ada Muhammad yang angkat tangan ada? Satu orang. Tuh, dua, tiga. Banyak. Kalau dua sebagai saya dia nih. Belum nyampe nih. Gak jadi lah. Banyak. Gak dulu. Nih maaf nih, yang namanya Muhammad panggilnya Muhammad. Maaf ya, jangan Mamat meninggal artinya. Fil hayati wa ba'dal mamat. Cuma meninggal ini. Fil hayati wa ba'dal mamat tinggal. Kayak dia ngomong dan diri. Yang namanya Muhammad panggilnya Muhammad. Ini bukan nama sembarangan nih. Ini nama dimuliakan Allah. Anak-anak tahu nggak siapa presiden Indonesia yang kedua? Nggak tahu namanya. Bapak-bapak, siapa presiden RI yang kedua? Pak Soeharto. Betul ya? Pak Soeharto pergi haji tahun 1991. Pak Harto pergi haji ngikutin. Pulang haji beliau, ini enaknya dulu. Pulang haji Pak Harto, mana botolnya? Pak Harto pulang haji dapat surat dari Raja Saudi Arabia, King Fahad, Malik Fahad. Isinya usulan agar Pak Harto menambahkan di belakang, di depan namanya maaf, di depan dua pilihan nama, Muhammad atau Ahmad. Tahun 91. Saat itu Pak Harto pilih nama siapa? Muhammad. Pulang haji namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto waktu itu. Presiden RI yang pertama siapa? Ya, Bung Karno. Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Negara manakah yang pertama-tama mengakui kemerdekaan kita? Palestina, Mesir, negara-negara Arab waktu itu. Saya hadir ada diskusi di TV sekarang print ya, jadi ada diskusi tentang cerita awal kemerdekaan. Saat itu, saat kita merdeka tahun 45, banyak negara-negara Arab yang belum tahu kalau Indonesia mayoritas Muslim. Ada usulan dari pemimpin negara-negara agar Bung Karno menambahkan di depan namanya nama yang ada unsur Islam. Nama lain Nabi Muhammad siapa? Ahmad. Nama lain Nabi Muhammad siapa? Ahmad ya. Saat itu Bung Karno menambahkan di depan namanya nama Ahmad Insinyur Ahmad Soekarno. Ini bukan nama sembarangan yang ini. Nama dimuliakan Allah SWT. Warfa'na. Ibunya suami namanya Muhammad. Ada pulang maulid, suami pulang sambut. Abang. Kata saya itu, dia tuh baik sama gue. Nama apa? Nama Nabi. Itu tuh bukan sembarangan nih. Ibu panggil jangan nama tanya gue panggil suami Muhammad nama yang dibuat di Amerika Serikat. Saya alhamdulillah sebelum 3 tahun saya ke Amerika tuh. Jadi di Amerika di kota Los Angeles di Hollywood ya. Biasanya bilang ada iklan juga. Di Amerika Serikat orang-orang di Amerika. Jadi maulid udah pakai berkat ya, berkat nih. Datang banyak nih.
Maulid macam apa ini? Nih, orang Amerika punya budaya menghormati para legenda. Jadi di kota Hollywood itu ada trotoar, walk of fame, trotoar panjang di kota Hollywood itu. Legenda-legenda Amerika, bintang film, selebritis itu orang yang punya prestasi, namanya diabadikan di trotoar di kota Hollywood. Ada gambar bintang, ada nama selebritis kan, nama tokoh-tokoh terkenal. Ada salah seorang legenda Amerika, petinju Muslim yang sangat terkenal. Siapa namanya? Muhammad Ali. Muhammad Ali meninggal tahun 2016 sebagai seorang Muslim. Dulu zaman kita kecil ya, dulu kalau Muhammad Ali tinju, sekolah libur, orang gurunya nggak masuk. Dulu cerita kan sekolah IPA dulu ya. Tuh dulu tahun 80-an ya, tuh Muhammad Ali kalau tinju tuh, ya nggak? Libur sekolah ya, libur, udah nggak masuk. Muhammad Ali tuh. Tahun 2006 kan meninggal 2006 Muhammad Ali diusulkan agar namanya diabadikan di trotoar. Jadi ada trotoar gitu di kota Hollywood sebagai penghormatan buat beliau. Datanglah panitia dari Hollywood ke rumah Muhammad Ali menyampaikan bahwa nama dia akan diabadikan di trotoar, dan ternyata Muhammad Ali menolak. Dia tidak mau namanya ditulis di jalanan. Dia bilang begini dalam bahasa Inggris ya, kata modal gitu, artinya saya takut orang paham ini. Dia nggak percaya. Jadi artinya dia nggak percaya. Jadi kan terserah, saya bebas. Jadi dia bilang artinya, kalau nggak paham maksudnya artinya. Saya tidak mau nama saya ini tim Hadul banget loh. Saya tidak mau nama saya yang saya ambil dari nama Nabi saya ditulis di mana? Di jalanan. Ntar diapain? Injilnya ke orang. Oh, panitia di Hollywood rapat begitu, rapat, dan kemudian disepakatilah nama Muhammad Ali tidak ditulis di trotoar, tapi ditulis, ditaruh di dinding, ada gedung teater gitu, di belakangnya ada tembok besar, ada bintang, ada Muhammad Ali di dinding yang namun jalan. Muhammad Ali mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita memuliakan Nabi Muhammad. Jangankan orangnya, namanya dimuliakan. Silakan follow Instagram saya untuk foto profil saya itu @syahroni_mardani. Silakan yang mau foto saya follow langsung Pak. Saya follow belum naik follower nih, belum nama-nama ini. Nah, mama sekarang punya akun ibu, akun TikTok, Instagram. Mama sekarang aktif medsos. Pernah saya tuh mama pakai baju seragam pengajian berenang, baru sedang sholat. Oh itu. Siapa itu? TikTok, like, mantul. Di ayat ini Allah panggil ya ayyuhan nabi, jangankan orangnya, namanya dimuliakan Allah. Yang pertama, untuk apa Nabi diutus? Inna arsalnaka syahidan, kami mengutus engkau sebagai saksi. Semoga hari kiamat Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Gimana caranya Nabi bisa kenal sama kita? Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Nabi kenal gak? Kenal sahabatnya. Aisyah, Khadijah kenal gak Nabi? Kenal istrinya. Fatimah kenal gak Nabi? Siapa Fatimah? Anaknya. Tapi ibu ini gimana gitu kenal? Besek-besek begini. Siapa ini? Gimana Nabi kenal kita? Coba pikirlah begini. Nabi ditanya Rasulullah SAW, kaifa ta'rifu min ummatika? Wah, mulai krimis nih. Baca pas dikit. Bagaimana engkau mengenali umatmu Nabi? Ini kalau lihat terus ini. Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu? Qala kata Nabi, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Gara-gara bekas air
Waduh, ini maaf ya, nggak kayak sana. Kalau manusia ini segar gitu, kalau manusia ini ngantuk ya mulanya. Ini ngomong masih gitu. Ya Rasulullah, bagaimana kau mengenali umatmu? Jangan bawa ini buntuk punya Allah. Bagaimana kau mengenali umatmu Nabi? Kan manusia di kiamat banyak apa? Banyak. Gimana kau mengenali umatmu? Kalau kata Nabi, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Umatku hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bercahaya gara-gara bekas air wudu. Maka pesan Nabi, kalau wudu panjangin, semakin panjang basuhannya semakin bercahaya. Ini kita kalau basuh tangan yang wajib sampai mana? Siku. Sunnahnya diapain? Dilebihin. Basuh kaki Pak, yang wajib sampai mana kaki? Mata kaki. Sunnahnya diapain? Lebihin sampai betis ya, sampai dengkulnya lah Bu. Dulu nenek-nenek kita kalau mau nih sampai pampang lu. Wah, nenek-nenek di bangku sekolah tuh, pampang. Kakek-kakek mau mau boleh pegang gitu. Coba benar orang dulu kan saya nggak tahu kalau di kolomnya nggak tuh. Kayak dulu. Nih, jadi kalau lebih hari kiamat Nabi lihat siapa cerah banget tuh. Ya Allah umatku. Nabi lihat lagi siapa Nabi siro-siro. Ya Allah terang ya Allah. Siro-siro ya Allah umatku sholat Darussalam. Sebab kalau dulu kan belum kolom. Sampai repek pun aja nggak tuh. Siapa tuh? Ibu nih, ibu mana kalau dulu takut air gini kalau ibu. Berapa ini kalau takut air udah bedak nih. Ada yang begitu tuh. Karena kiamat berit. Kata Nabi siapa tuh? Begitu mama. Kalau dulu takut air, enggak buka jilu, bapak ribut banget. Sekarang orang perlu ribut banget ya. Ada yang di leher, ada yang nafas. Dulu kalau pakai bros, di leher ya. Sekarang pakai bros, ada nggak di sini? Ada nggak bros di sini? Ada nggak di pundak? Ada emak-emak mau pakai bros tinggi begini. Bukan mau nih, gue mau dapat sabar. Ada mau nih di sini. Saya gue pakai tuh. Sini belakang. Dengan kenalin suaminya, ya ada yang pakai dharma. Apa tadi itu? Bagaimana kau mengenali umatku? Nabi aku kenali umatku hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Itu tuh. Semoga Nabi Muhammad mengenali kita. Amin. Gimana lagi caranya agar Nabi kenal sama kita? Caranya yang Nabi suruh kita kerjain. Amin. Yang Nabi larang kita tinggalin. Betul nggak Bu? Akhlak Nabi kita teladani. Saya tanya semuanya, Nabi Muhammad orangnya memudahkan apa menyusahkan? Bapak-bapak, Nabi memudahkan apa menyusahkan? Memudahkan. Jadilah kita orang yang memudahkan urusan. Jangan nyusahin orang lain, siapapun kita Bu. Jadi ustaz, jadi ustazah, jangan suka nyusahin jamaahnya. Iya nggak? Jadi ustaz ceramah jangan lama-lama. Ini juga malam tuh, ngomong aja. Gerimis lagi, ya enggak? Ada nggak ustaz ceramah kelamaan? Ada ustaz ceramah kelamaan. MC dalam MC. Kata MC, ustaz, apa jadi? Berhenti, masih ngomong aja ustaz. Kata MC, ustaz. Suruh stop ya nggak tuh? Masih ngomong. Kata MC, ustaz. Langsung berhenti, ustaznya yang suruh berhenti sama MC itu. Jangan nyusahin Bu. Ini pengalaman pribadi, ini banyak ustaz di dalam nih. Hari ini di Alusan nggak ada orang di sini. Hari ini pengalaman pribadi, hampir semua masjid kalau sholat Jumat tuh di podium ada tulisan tuh khotbah maksimal 15 menit. Ada nggak tuh? Sering ketemu gitu tuh. Khotbah maksimal. Tahu kenapa ditulisin? Khotib sekarang kelamaan, kepanjangan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Khutbah yang singkat ini judulnya 35 sifat seorang muslim. Wah enak 35. Tidur jamaahnya nggak tuh? Pas melek-melek, yang tidur lagi. Udah pakai wudhu sih nggak bisa habis.
itu istri khotbah maksimal 15 menit. Ada kecil tambahan tuh, kelamaan tak undang lagi. Ada manajer yang menyusahin orang. Jadi Nabi Muhammad memudahkan apa menyusahkan? Memudahkan. Semoga kita memudahkan. Ibu-ibu kalau belanja jangan nyusahin. Ada orang belanja nawar tega banget. Berapa nih bang baju? 100.000. 15 ya bang. Yang dagang nangis ada nih, jangan nyusahin. Anak-anak nih, anak-anak jangan suka nyusahin orang tua kamu. Iya gak? Kalau orang tua masak makan aja. Ada nggak anak-anak kalau makan milih-milih? Nih anak saya bilang kembali ke dalam. Kamu nggak boleh nyusahin orang tua. Kalau main jangan jauh-jauh. Iya gak? Bu, sekarang anak-anak SD nih pada pacaran-pacaran. Ada nggak anak SD pacaran? Ada. Nah, manggilnya Umi Abi. Ini sebelah sini aku saya masih gadis-gadis. Semoga cepat dapat bebas. Ada beruang minum jamu. Percuma berjuang nikahnya bukan dengan kamu. Yang penting sekarang belajar. Ingat yang sekolah harus belajar dalam pacaran dulu. Nabi Muhammad memudahkan apa menyusahkan? Semoga kita seperti Nabi Muhammad orangnya tawadu apa takabur? Rendah hati apa sombong? Semoga kita rendah hati seperti Nabi. Ada nggak orang yang sombong? Mentang-mentang punya handphone baru, halo, pamer. Ada nggak orang pamer? Orang handphone kita ngomong gini, pamer. Ada imam punya jam tangan baru, bayang ngomong pamer. Kata makmum, gila imam jam tangan baru. Pamer. Ibu-ibu pakai cincin emas boleh gak? Perhiasan emas boleh gak? Dia boleh sombong. Ada ibu-ibu nih sombong, dia orang kaya, cincin emas nih, semua cincin emas. Dia beli jeruk, berapa nih bang jeruk? Pamer, sombong. Jangan bu, ini bang semuanya seborong semua nih. Ngomong, benar gitu. Tukang jeruk diem aja. Berapa nih bang jeruk kan? Tiba-tiba tukang jeruk menjawab, sekilonya 20.000. Giginya emas semua. Tukang jeruk giginya emas semua. Sekilonya 20.000. Orang kaya langsung mundur. Nggak boleh sombong hadirin, betul nggak? Betul. Kata orang Pal, ada orang bilang begini. Kalau Jakarta bilangnya jangan sombong, di atas nasi uduk masih ada bawang goreng, di atas bawang goreng masih ada kerupuk, di atas kerupuk masih ada semur tahu. Iya enggak? Jangan sombong. Di atas semur tahu ada sambal. Iya enggak? Ingat, begitu boleh sombong. Ada orang yang sombong. Sombong, pamer, jangan sombong dia. Nabi Muhammad sombong apa rendah hati? Sebagai seorang pemimpin, Nabi itu rendah hati orang ini. Ada riwayat. Nabi itu kalau bawa barang ya, Nabi kalau bawa barang nih, kan dia pemimpin. Nabi mau sendiri. Sahabat berebutan pengen bawain ya Rasulullah. Sini kita enggak, kata Nabi, sahibu syai'i ahaqqu bi syai'ihi an yahmilahu illa an yu'jiza anhu fayu'inu alaihi akhuhu muslim. Kata Nabi yang punya barang lebih pantas bawa sendiri. Kecuali gede banget, nggak kuat, boleh nggak yang lain nolongin? Kan ada tuh orang yang senang ditempeng-tempengin. Ada nggak tuh? Kalau punya barang dibawa-bawain. Nah, sebagai sahabat ini bawa sendiri. Saya pernah pulang maulid, dikasih berkat banyak banget. Saya pernah pulang maulid, dikasih berkat banyak banget. Ingat, saya pernah pulang maulid ya Pak. Dikasih berkat banyak banget. Mana panitia? Saya kan pernah pulang maulid. Saya kasih berkat banyak banget. Ingat, ada buah-buahan, ada makanan, ada kue, ada semuanya lah pokoknya. Kasih kalau mau ini, kasih berkat ya. Sampai kagak mau mobil saya tuh, beriringnya. Nah, dipanggil yang sambutan tadi. Saya pernah pulang maulid tadi. Kan saya mau sendiri, ya, saya mau sendiri. Kata panitia, kata baca Ustaz, sini kita yang bawain. Enggak, saya mau sendiri aja.
Ustaz tahu itu, gue takut hilang. Gue tahu lah dulu panitia. Itu dulu butuh tersalah kayak gue tahu lah dulu. Jadi berpengalaman dari Ustaz. Boleh nggak sombong anak? Boleh. Ada nggak di sekolah kamu yang sombong? Ada. Mentang-mentang sepatunya baru sombong. Ada nggak tuh? Ada. Mentang-mentang dia anak orang kaya sombong. Ada nggak tuh? Nggak boleh sombong ya, nggak boleh sombong. Jadi kan Nabi Muhammad orang tawadu, rendah hati. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, kemudian untuk apa lagi Nabi diutus? Inna arsalnaka syahidan. Yang kedua, wa mubasyiran. Nabi seperti Nabi sebagai pembawa berita gembira, mubasyiran, mubasyir. Sunnahnya adalah menyampaikan berita gembira. Kalau ngomong yang enakin bu, ya enggak? Jangan dia kumpul cerita susah mulu. Dia ketemu gimana kok kabarnya kok kayak gue patah. Dia ketemu nih gimana mana baru pengen mertak ya. Ngapain cerita enak kalian pengen tuh. Kalau cerita yang enak ya enggak? Memuji boleh nggak? Boleh. Boleh. Menghina nggak boleh. Membuli nggak boleh. Ya. Ada nggak teman sekolah kamu nggak kata-katain? Banyak. Menghina. Memuji boleh nggak nih? Boleh. Suami memuji makanan istri, istri menghidangkan makanan, harus makan istriku. Kau masak enak banget. Kata istri, oh GoFood bang, oh GoFood. Lu lihat anjir belum makan. Beli pantas kalian. Parah banget. Tapi meskipun dibeli, dipuji seneng nggak? Kamu tuh kalau beli selalu enak deh. Saya mah kalau belum sampai enak. Iya. Memuji bagus, memuji wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah berikan cerita enak-enak. Ya enggak? Cerita yang bagus-bagus kok, boleh nggak nih? Memuji bagus nggak? Bagus, menghina nggak boleh, menghina atau nggak boleh jelek, yang berusaha mengaji istri kalian cakep gitu dah. Bang, ada aku cakep nggak bang? Di rumah ini deh, kamu yang paling cakep. Ini. Kalau di luar bang, bertahan saingan di rumah belum yang banyak. Bagus tuh memuji tuh, menghina nggak boleh menghina. Nabi itu kalau makan idza sytahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau demen dia makan gak suka ya udah. Ini kadang-kadang kalau nama nih, oh saya di mana kok? Nambah lagi. Gue asal kok. Nambah lagi. Tapi ini kok dia orang goceng ini kan nambah lagi, kata-katain nambah lagi. Iya, lu makan aja udah, iya nggak boleh menghina makanan. Memuji bagus sudah tuh. Bagus. Nabi itu orang itu tadi itu kalau mubasyir, kalau berita gembira, kalau cerita yang bagus, gimana? Beli ini budaya tadi saya orang Amerika itu punya budaya senang. Kalau kata orang you're so nice, you're so beautiful, gitu. Memuji itu. Kalau kita agak udah lama nggak ketemu, pandemi 2 tahun nggak ketemu ya. Pas ketemu, lu ini teman ya? Ya. Iya, nggak ada omongan lain. Lu ini tambah banget terus. Lu mana lu tahu deh. Lu kemana lu tahu nih. Kalau ngomong tuh enak, memuji bagus, nggak boleh menghina dia kan. Wa mubasyir, pembawa gembira. Jadi ceritakan yang baik-baiknya anak-anak kita nih. Anak-anak harus sering mendengar hal yang baik-baik. Anak-anak jangan terlalu sering mendengar berita buruk atau bagus. Sampai kata Nabi, kalau mimpi bagus ceritain, mimpi buruk nggak usah. Itu dalam kitab Al-Sahih itu kata Nabi, idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa innama hiya min Allah Ta'ala. Siapa orang yang mimpinya bagus, mimpi bagus datangnya dari Allah. Ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan pesan Nabi, fal yuhaddits biha, ceritain sama orang. Apa contoh mimpi bagus? Apa contohnya? Mimpi pergi haji, pengen banget umroh, pengen banget haji, ini mimpi gila nggak tuh? Di mimpi mata Rasulullah ya Allah, pas keluar dulu para laki, wah pasti lu jadi mimpi mata Rasulullah, kok lagu-lagu kok mimpinya salah suami, walaupun mimpi gila nggak tuh?
Kan ada orang pengen banget pergi umroh, ada nggak tuh? Sampai yang belum berangkat bisa berangkat. Saya punya tetangga itu sering mampang di masjid. Ada tuh bapak-bapak dia ahli ibadah, dia rajin banget, dia punya uang berapa sih buat umroh, supaya buat umroh, buat siapa buat umroh, sejuta buat umroh, bininya yang umroh. Dia nggak berangkat aja, bininya yang umroh. Dia punya dua umroh, istrinya namanya umroh. Apa ada? Dia mimpi, kalau mimpi bagus kata Nabi bilang alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah, ceritain sama orang apa-apa. Sambungan hadisnya wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrahu. Kalau mimpinya jelek, mimpinya buruk kata Nabi, fa innama hiya minasyaiton. Mimpi buruk datangnya dari syaitan. Ucapkanlah fal yasta'id min syarriha. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kata Nabi, wala yadhkurha li ahadin, tidak perlu kamu ceritakan pada siapapun. Kalau mimpinya jelek, mimpi bagus ceritain, mimpi jelek gak usah. Suaminya pengen keluar kota naik pesawat, udah punya tiket nih, lagi sarapan sama istrinya, kata istri, mas, aku mimpi loh mas, pesawat yang kamu tumpangi itu berlalu mas. Ya Allah, suami lemes ya loh, orang cuma mimpi ya. Kamu gak ada kebiasaan jahat apa deh? Ya tapi semua penumpang alhamdulillah selamat mas. Cuma kamu doang mas gak benar-benar. Dia jadikan ini enggak. Orang cuma mimpi lemes kan dengarnya tuh. Nih, ibu punya anak yang mau ujian. Mama, ayah, doain aku mau ujian hari ini di sekolahan. Kata bapak, nak, ayah mimpi kamu gak lulus kan? Orang lemes ya tuh. Lu usah ceritain. Kata Tuhan, yuk punya bapak tidur ganti bapak bener. Nih, good news membuat good mood, bad news membuat bad. Jadi kalau berita baik orang semangat, biasa semua orang semangat tuh. Nih, ceritakan yang baik-baik. Kalau ngomong tuh yang enak, kalau ngomong jangan yang gitu ya. Nih, ada sekarang anak-anak sampai sekolah dengan pulsa kan, sampai sekolah kuliah gitu kan. Pak, aku doain ketemu Pak Acing. Wah, ini aku punya mau dagang sampai dagangan terus dia pulsa kan laku. Udah banyak kan? Lu belum banget gitu aja laku. Belum banget lagi. Dia lemes ya tuh. Jangan gitu. Bagus kamu jaga. Sekarang orang tuh mendingan nggak makan daripada banyak paket. Bagus dengan pulsa. Udah gitu tuh. Dia semangat ya tuh. Saya kan bakal laku. Kita mau apa lagi? Jadi kalau ngomong itu memuji bagus, itu kalau suaminya mau kita kalau usaha lagi nggak laku kasih suaminya, ya pamer, mau datang laku dulu, ada laku kadang-kadang biasanya terima, gitu ya. Enak nggak lagi yang benar tuh? Gitu tuh ya. Dia buat suaminya udah agak laku, pulang ini ya efek mati. Ya, ini sebelum saya lupa ada sunnah Nabi itu, ada riwayat Nabi Sallallahu amarna bil ithmi bil murwahi dan naum. Nabi nyuruh kami kalau tidur pakai parfum. Hadirin bapak-bapak, istrinya kalau tidur sebagai minyak wangi. Ya, bapak kalau tidur istrinya wangi gembira nggak, senang nggak? Tunggu dulu senang tuh. Tidur pakai fresh care tuh, fresh care. Fresh banget tuh. Yang berwarna merah tuh yang level 30. Kalau TV Maiji itu nggak ada Maiji yang fresh banget tuh. Ini fresh care. Mohon maaf ya, suami saya cium dikit mampu. Pakai apa sih lo? Fresh care mampu ganti kan? Ganti minyak tawar. Asal lo. Ingat bu, kejahatan terjadi bukan dengan niat pelaku, tapi karena Anda kesempatan. Waspadalah, persaingan ketat nih, persaingan. Baik, apalagi itu mubasyiran wa nadhiran, Nabi sebagai pemberi peringatan. Yang keempat, wada'iyan ilallah, Nabi mengajak orang ke jalan Allah. Semoga kita mewarisi tugas Nabi, mengajak orang pada kebaikan. Amin ya rabbal. Ngajak orang sholat, ngajak orang ngaji, ngajak orang berbuat baik. Itu menjadi itu kan. Dengan yang belum ngaji kita ajarin ngaji,
ibu yang belum bisa baca Quran walaupun udah berumur boleh nggak belajar baca Quran? Walaupun ngajarin anak-anak kadang-kadang lebih gampang dibandingin ngajarin ibu yang udah tua ya, bu, yang titik di bawah. Mbak, apa bu? Enak? Bukan enak bu. Mbak, apa bu? Enak? Udah orang tahu bu. Capek lo bayarin. Gitu. Jadi ajak orang pada kebaikan, beragam cara diri. Ada orang masuk Islam gara-gara dengar azan, benar? Cari browsing di Google. Ada pelawak, kok nggak dulu ada pelawak ya kakak dulu Cahyono kan Cahyono masuk Islam, mamahnya dulu dia Jojon, Cahyono kan hobi main bola ya. Ada riwayat Cahyono dia main bola salah jalan dia dengar suara azan, dengar suara azan dia tersentuh, dia pikirin dia masuk Islam gitu. Jadi banyaknya makanya aja harus bagusan aja nih kadang ada anak muda aja nih ini kakek yang mau bangun tidur lagi. Dan rumah saya itu ada kakek aja yang mau ketemu lagi dia aja rumahnya dia nggak pernah bisa aja tuh kabel jauh cek gitu pulang ini kabel tinggal musola orang aja gimana dia nih nggak mau lagi gitu. Tahu nggak kabel yang bisa copot itu ada kan ya tak dulu dia ini mau pulang dia orang aja nih pada kalau diganti ada orang masuk Islam gara-gara akhlak yang mulia ada nggak tuh? Ada tuh tertarik dengan keramahan orang Indonesia. Saya baca di ada mahasiswa tadi Jepang, dia kuliah di Yogyakarta ngambil S3, jadi orang Jepang perempuan, dia kuliah di Yogyakarta ngambil S3. Singkat saya tadi masuk Islam. Kita ditanya kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang saya tertarik dengan keramahan orang Indonesia, dengan akhlak orang Indonesia. Kan orang Indonesia gampang akrab, betul nggak? Orang Indonesia ramah, betul nggak? Gampang akrab tuh. Orang Indonesia gampang akrab, ya orang Indonesia nih ya. Ketemu saya kenalan, ketemu 2 kali punya duit. Ada duit bang Sari. Gampang akrab. Teman lu bang, gue berapa kali? Mungkin tadi orang itu orang yang gampang akrab. Yang terakhir wasirajam munir, Nabi sebagai as-sirajul munir. Sirajul munir artinya cahaya yang menerangi. Semoga kita seperti Nabi, amin. Dimanapun kita berada menjadi cahaya penerang, di rumah kita, di musola kita, di masjid kita, di lingkungan kita membawa cahaya, amin ya, menerangi gitu, ya kan? Wasirajam munir. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini malam kita beri maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dikumpulkan kita di dunia, insyaallah dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan ini malam mau berkahi kita yang mengeluarkan infak sedekah di balasan dengan Allah Subhanahu wa taala. Panitia yang bersusah payah nih menggelar acara ini satu pahala gede ya. Tadi panitia udah gelar karpet belum lagi, digelar lagi belum lagi, nggak berapa mana gitu. Dan alhamdulillah acara berlangsung lancar. Terima kasih semuanya, semoga memberikan kepada kita semua. Kita baca doa ya buat orang tua yang masih ada banyak umur, yang meninggal dunia jika itu benar-benar meninggal jannah, yang lagi sakit cepat sembuh, yang punya banyak urusan selesai urusannya. Di Gaza
Argentina saudara kita. Saya kebetulan tuh tanggal 25 September saya masih di Aqsa tuh, saya kemarin akhir September saya ke Mesir 4 hari, Aqsa 4 hari, Jordan 4 hari, 12 hari itu. Ya pas balik dari itu kira-kira seminggu ada peristiwa yang kita ini. Dan memang kalau saya nggak ke Gaza sih, cuma ke tepi barat, ke beberapa perkampungan Palestina. Begitulah Israel memperlakukan orang dengan sangat tidak adil ya. Jadi kalau yang boleh ke Aqsa turis doang, kita kan turis doang. Kalau orang Palestina nggak boleh masuk. Dorong dalam turisme kalau memberikan berbagai kemenangan, kemudahan. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa tamam al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafara wal mubtadi'at fi din wa ahlik a'da'aka a'da' din. Allahumma ansur man nasara din wa khudh man khadha al-muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sampai rumah kita ingat dan sampaikan para guru kita tadi, dan dari awal sampai alhamdulillah sudah kita laksanakan rangkaiannya. Mudah-mudahan maulid Muhammad SAW yang dilaksanakan pada Musallam ini kita coba menyimak, dan dari kami sebagai guru acara mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kekurangan, kehilapan, kekurangan dalam dalam ucapan. Kurang-lebihnya Allahumma wafiqna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.